mempercepat dan melaksanakan tugas pencarian black box ya, menggunakan berbagai peralatan teknologi yang memang kita miliki. Seperti halnya dengan KRI Rigel yang memiliki ROV, BPPT juga memiliki ROV CI Falcon ya, yang sudah digunakan juga untuk menemukan black box pada kejadian di Air Asia di tahun 2014. Dan ini akan kita tempatkan lagi di sekitar lokasi jatuhnya Sriwijaya 182 ini, sehingga kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder itu dapat lebih cepat dan lebih akurat menemukan black box yang terdiri atas cockpit, voice recorder dan flight data recorder ya. Tentu saja ini semua dalam koordinasi pencarian black box yang memang diharapkan dapat kita peroleh dalam waktu dekat ini. Apalagi sudah ditemukan ya dengan ping locator sinyal dari black box tersebut. Tetapi kan kesulitan kita di dalam mencari black box ini karena kondisi perairan yang cukup padat dengan sedimen. Bisa saja black box itu sudah terkubur di dalam sedimen-sedimen yang mengganggu pandangan kita ya, visualisasi kita gitu ya. Ini kan teknologi sudah dikerahkan semuanya dari KRI Rigel, Polair, kemudian dari BPPT dengan Barunajaya. Posisi black box juga sudah ditemukan. Apakah ini akan mempercepat proses pengangkatan black box ini, Pak Hamam? Ya, harapan kami bisa lebih cepat ya, Mbak. ROV itu kan bisa menyeram sampai 1000 meter, sedangkan kondisi yang kita dilaporkan sekitar 20 sampai 25 meter ya, terus kedalamannya. Ya, harapan kami dengan visibility yang lebih baik, dengan kemampuan dan gabungan teknologi dari berbagai pihak ini, kita bisa lebih cepat. Mungkin dalam waktu 1 dari 24 jam ini kita upayakan semaksimal mungkin pemetaan dasar laut dan pengambilan gambar 3 dimensi ya, dari kondisi dasar laut di sekitar Pulau Laki dan Lancang ini. Berdasarkan pengalaman BPPT dengan kapal Barunajayanya, Pak Hamam, tantangannya atau challenge-nya apa untuk bisa menemukan black box di perairan seperti ini? Ya, beberapa hal yang saya sampaikan tadi terkait dengan kondisi perairannya, sedimen, kemudian cuaca. Kita ingin juga bahwa arus laut itu tidak terlalu kuat sehingga menimbun ya posisi-posisi daripada serpihan-serpihan dari pesawat, dan oleh karenanya ping locator itu jangan sampai hilang dari kondisinya. Seperti kejadian yang lalu sempat hilang sinyal ping pada saat kita mencari pesawat Lion JT610 ya, di tahun 2018 di perairan Karawang tadi. Ya. Karena terkubur ya, Pak? Iya. Biasanya terkubur berapa dalam hingga akhirnya sinyal dari black box itu tidak bisa terbaca oleh teknologi yang bisa membaca itu. Sebelum dijawab Pak Hamam, nanti saya akan kembali ke Pak Hamam, kita akan melihat bagaimana konvers berlangsung di DITT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bagian ini terdiri dari serpihan-serpihan, ada 10 ya. Bagian diantara ada bagian bodi pesawat dan roda. Demikian kami serahkan dari tim gabungan penyelam marinir. Demikian tim gabungan aja. Baik, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Baru saja saya menerima serpihan badan pesawat yang diserahkan oleh pasukan marinir yang mulai pencarian dari pagi sampai sore hari. Seperti yang kita dapatkan tadi siang, itu juga karena memang kita pola operasinya kita bagi dalam 4 sektor, sehingga mungkin sektor yang ditemukan oleh marinir ini adalah sektor-sektor yang memang belum dikumpulkan dari tadi pagi. Nah, inilah kira-kira bagian yang diserahkan, kemudian kami terima. Selanjutnya akan kami serahkan kepada DPI sama KNKT
untuk dilakukan pendalaman terhadap objek yang kita cari. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekaligus nanti setelah selesai pendalaman dari KNKT maupun DPI, nanti akan kami akan melaksanakan penjelasan tentang apa yang telah kita lakukan pada hari ini, serta rencana kegiatan operasi yang akan kita lakukan besok hari ketiga. Saya kira itu sementara dari. Istriku bisa dengar, lu ngomong aja ya, gue nggak bisa jawab nih, tapi ya, betul lagi. Jadi untuk pencarian masih tetap berlanjut, ya. Dan nanti kami akan sampaikan pada saat selesai pendalaman oleh DPI sama dengan KNKT. Saya kira sementara dari kami demikian. Selanjutnya saya serahkan kepada KNKT. Tadi sudah dijelaskan ada 10 keping. Nanti kita sampaikan, ya. Jadi kita fokus ke ini dulu yang diserahkan yang saat ini. Ya, nanti ada dari mulai pagi sampai yang terakhir kita terima ini jumlahnya berapa. Ya, saya kira itu. Terima kasih, silakan. Baru saja tim penyelam marinir menyerahkan 10 body part atau bagian serpian-serpian dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang ditemukan oleh tim penyelam marinir dalam pencarian sejak pagi hingga sore hari ini. Bagian atau serpihan dari pesawat Sriwijaya Air ini diserahkan kepada Basarnas dan kemudian akan diserahkan ke DVI serta KNKT untuk pendalaman dari objek-objek yang ditemukan oleh tim penyelam marinir untuk mengetahui dan menginvestigasi penyebab pasti dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu ini. Saat ini kita masih melihat bagaimana tim dari KNKT, Basarnas dan DVI melihat satu persatu barang-barang yang ditemukan oleh tim penyelam marinir di Kepulauan Seribu, tepatnya di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang. Ada serpian-serpian pesawat serta properti atau barang-barang milik penumpang Sriwijaya Air SJ182 yang dikumpulkan oleh tim penyelam marinir yang saat ini sudah diserahkan ke Basarnas. Dari serpihan-serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini nantinya akan diteliti dan diinvestigasi oleh KNKT serta tentunya menunggu pencarian dari black box atau kotak hitam yang merekam komunikasi pilot, merekam komunikasi yang ada di kokpit dan juga data-data penerbangan sehingga bisa diketahui secara pasti setelah dianalisa apa penyebab dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada hari Sabtu kemarin sekitar 14:40 waktu Indonesia Barat. Saya masih bersama dengan, saya akan langsung menuju ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mengikuti keterangan pers yang disampaikan di sana. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan mengupdate informasi-informasi sehubungan dengan musibah kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182. Di Rumah Sakit Polri ini telah bekerja tim DVI sebanyak 306 personil. Ya. Ini terdiri dari instansi terkait, ada dari Polri, ada dari TNI, ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari Ikatan Dokter Ahli Forensik Indonesia. Semua bekerja bersama di Rumah Sakit Polri ini untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah korban daripada kecelakaan pesawat tersebut. Dapat kami informasikan, sampai saat ini tim
telah menerima sampel DNA sebanyak 21 sampel. Kemudian kantung jenazah sebanyak 7 kantong jenazah. Mulai besok, tim akan melakukan tugas, melakukan identifikasi terhadap kantong-kantong jenazah maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kecelakaan pesawat tersebut. Pada kesempatan ini, kami memohon juga kepada keluarga korban tentunya dapat membantu tim DVI ini untuk melaksanakan tugasnya. Para keluarga korban bisa datang ya, ke tempat-tempat yang telah kami persiapkan untuk memberikan data kepada tim DVI. Bisa berupa dokumen-dokumen, ijazah, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Karena keterangan-keterangan apapun itu sangat membantu bagi tim DVI untuk mengidentifikasi daripada jenazah-jenazah yang menjadi korban pada peristiwa kecelakaan tersebut. Sekali lagi, data yang sekarang kami terima telah kami sampaikan, yang jelas mulai besok tim DVI akan melakukan identifikasi terhadap kantong-kantong jenazah yang 7 tadi yang telah kami terima dan telah kami simpan pada tempat yang telah dipersiapkan. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sore hari ini ada rekan dari Jasa Harja yang akan memperjelas tentang hak-hak daripada korban kecelakaan pesawat Sriwijaya. Silakan mungkin Pak Bambang dari Jasa Harja bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Brigjen Rusdi, Brigjen Asep, Pak Yusri, dan teman-teman dari media, selamat sore. Sekali lagi kami mewakili Direksi Jasa Harja turut prihatin, turut berbela-sungkawa yang dalam atas musibah ini, dan kami bahu-membahu dengan Polri, Basarnas, dan stakeholder lainnya, dan sejak awal kami melakukan pendataan terhadap para korban dan keluarga korban. Mudah-mudahan ini segera cepat diberikan kemudahan dan kita dapat selesaikan segera, dan nanti pada saatnya, pada waktunya setelah tim DVI dan Basarnas telah bekerja, Jasa Harja kami akan segera menindaklanjutin apa yang menjadi hasil dari tim DVI untuk segera menyampaikan haknya kepada ahli waris korban sesuai dengan ketentuan undang-undang itu yang kami sampaikan. Dan jika nanti jenazah-jenazah yang sudah ditemukan dan diidentifikasi oleh DVI, kami terus berkoordinasi, dan nanti mungkin secara periodik akan disampaikan oleh pihak Polri dan pihak DVI perkembangannya, update-nya kepada teman-teman semuanya, dan harapan kami ini berlangsung bisa sesegera mungkin. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Yusri. Terima kasih, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, saya rasa sudah cukup, dan untuk informasi berikutnya setiap hari kita akan update pagi jam 9 dan sorenya jam 17. Jadi rekan-rekan sudah tahu update daripada penanganan kecelakaan ini di Rumah Sakit Polri, tim DVI khususnya. Kita akan update jam 9 pagi dan jam 17 sore. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada hal lain. Pak, makanya kalau misalnya keluarga korban di luar kota, bagaimana Pak untuk pengiriman data? Segera menghubungi kepolisian terdekat, ya, dimanapun korban, agar menghubungi kepolisian terdekat. Nanti kepolisian akan menghubungi tim DVI yang ada di Rumah Sakit Polri, ya, sangat dimudahkan. Silakan. Untuk pencarian jenazah masih akan berlangsung, Pak? Masih terus berlangsung. Basarnas yang akan
memadani daripada kegiatan-kegiatan pencarian tersebut. Ya. 7 kantong itu berisi part body atau full body, Pak? Itu masih part body ya, bagian-bagian tubuh ya, itu yang kita dapati. 7 kantong itu isinya seperti itu. Pak, identifikasi kan sekarang belum ada hasilnya. Pak, mungkin ceritakan tantangannya mengidentifikasi jenazah itu. Gitu ya. Nah, mungkin dari Pak Asep bisa menjelaskan tantangan-tantangan itu mungkin lebih teknis. Enggak? Ya, kita nggak apa-apa. Mau diulangi? Tantangan apa ya? Bukan banyak. Ya, Dari mana? Ya, identifikasi kan hari ini belum ada yang teridentifikasi identitas jenazahnya. Mungkin diceritakan tantangan yang dialami seperti apa dengan kartu jenazah kan ada yang berbeda. Ya, terima kasih. Jadi identifikasi ini saling mengkait. Jadi makanya tadi disampaikan oleh Brigjen Rusdi bahwa tim DVI ini memerlukan data-data antemortem daripada korban kecelakaan ini. Jadi dengan adanya data antemortem yang kita dapatkan dan pengiriman daripada body part maupun full body yang datang ke postmortem, itulah yang akan dicocokkan. Jadi kalau datanya masih kurang banyak, ya kita tunggu nanti. Terima kasih. Cukup? Ada yang lain? Cukup ya? Ini saja rekan-rekan sekalian. Ya, kita mulai bekerja. Besok kita update hasilnya pada jam 9 pagi dan jam 17 sore. Terima kasih atas segala perhatiannya rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan bahwa DVI saat ini sudah menerima 21 sampel DNA. Dari sampel DNA ini kemudian nanti akan dicocokkan dengan 7 kantong jenazah yang telah diterima oleh tim DVI berisi bagian tubuh korban atau penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182. Besok tim DVI akan langsung melakukan identifikasi. Untuk mempermudah proses identifikasi, kepolisian meminta kepada keluarga penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 untuk memberikan data kepada DVI, bisa berupa dokumen seperti ijazah, kartu keluarga, dan sebagainya, karena keterangan apapun bisa membantu tim DVI untuk mengidentifikasi korban. Keluarga bisa menghubungi kepolisian terdekat untuk menyampaikan data-data dan juga dokumen itu. Nanti akan diteruskan ke Rumah Sakit Polri untuk keperluan identifikasi korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Saya masih bersama dengan Pak Hamam Riza, Kepala BPPT. Pak Hamam, terakhir, proses ini akan dilakukan besok dengan menggunakan kapal Barunajaya. Jadi prosesnya akan seperti apa? Adakah target atau melihat kondisi-kondisi tertentu yang terjadi di sana? Bisakah dikira-kira atau secara terukur kapan black box ini bisa diangkat? Ya, besok kita akan memperkuat seluruh peralatan teknologi yang dibutuhkan, bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan TNI, dengan Basarnas, dan dengan KNKT, Kementerian Perhubungan. Kita ingin mengatasi beberapa hal yang kita pelajari dari kejadian sebelumnya. Misalnya di perairan utara Jawa ini, di barat Teluk Jakarta ini mungkin lumpurnya lebih tebal ya. Okay. Oleh karenanya nanti ada acoustic release transponder, kemudian kita akan menggunakan ping locator dan menggunakan USBL namanya, yang memiliki frekuensi yang rendah gitu, sehingga bila terjadi timbunan-timbunan selama black box itu tidak terkubur dalam sekitar 1 meter dan tidak ada tertutup benda-benda lain di atasnya, maka posisinya bisa dapat segera kita temukan, ya. Baik. Walaupun dia terpenuhi oleh lumpur maupun sedimen yang ada di dasar laut. Karena sifatnya untuk mendeteksi metal yang memang dimiliki oleh alat teknologi yang kita miliki. Baik. Sehingga harapannya dengan
kerjasama ini akan semakin cepat. Saya nggak bisa memberikan estimasi waktunya ya, tetapi kita akan upayanya secepatnya. Ya. Upaya secara penuh karena seluruh teknologi dikerahkan untuk bisa mencari black box atau kotak hitam dari pesawat Sriwijaya SC182 untuk kepentingan investigasi. Terima kasih Pak Amam Riza telah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, hingga saat ini proses pencarian kapal atau pesawat Sriwijaya Air SC182 di perairan Kepulauan Seribu masih terus dilakukan. Ada sejumlah KRI yang diterjunkan, yang terakhir adalah KRI Rigel yang punya kemampuan mengambil gambar 3 dimensi di bawah laut dan juga difungsikan mencari black box pesawat, masih dioperasikan di sekitar perairan Kepulauan Seribu untuk mencari black box dan juga serpihan pesawat Sriwijaya Air SC182. Perkembangan terkini dari lokasi pencarian akan kami informasikan selepas jeda. Tetaplah bersama kami.